Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baik kita membaca surah Fatihah. Bismillah. Amin. Baik, kita absen dulu hari ini. Nurmina Sari, Hadir, Bu. Farah Melani, Hadir, Bu. ya hadir. Dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, kita hari ini dapat bertemu di kelas yang berbahagia ini. Jadi kita hari ini masuk ke dalam materi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita memasuki materi kita tentang sistem reproduksi pada manusia, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Saya, Bu. Coba dijawab. Ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut: dapat bergerak, peka terhadap rangsangan, bernafas, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan beradaptasi. Ya betul. Sekarang coba sebutkan siapa yang tahu awal pembentukan manusia? Saya, Bu. Coba jawab. Menurut Al-Quran, pada surah Al-Hijj ayat 28 sampai dengan 29, pada surat ini menjelaskan asal-usul manusia. Ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniup ke dalamnya ruh ciptaku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ya, sekarang Ibu ingin mengatakan bahwa dalam pembelajaran sistem reproduksi ini kita dituntut untuk dapat memahami deskripsi dari pembelahan mitosis dan meiosis, mengetahui sifat dari sel anakan tersebut, dari sel anakan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Selanjutnya kalian dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang maksud dengan sistem reproduksi pada manusia, organ-organ apa, terus pembelahannya bagaimana. Jadi manfaat kita membelajar sistem reproduksi pada manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu dapat mengetahui bagaimana pembelahan sel itu terjadi, pembelahan apa saja yang terjadi, penyakit apa saja yang terjadi pada sistem reproduksi kita. Dalam pembelajaran ini, teknik penilaian ada observasi, nanti kita lakukan di lab. Ada Ibu menilai kalian dalam bekerja kelompok ada tanggung jawab atau bekerja sama, jujur dalam melakukan dalam menjawab pertanyaan atau tes nanti yang akan dilakukan. Nanti kita akan melakukan tes tulis, akan melakukan pengamatan tentang proses kerja kelompok kita. Nanti kita selanjutnya akan membagi kelompok, ya. Baik, kita akan bagi kelompok. Nurmina Sari kelompok 1, Farah Melani kelompok 2, ya. Ibu sudah membagi kelompok menjadi 6 kelompok, yaitu Nurmina kelompok Sari, Farah Melani kelompok 2. Sekarang Ibu bagi tugas kelompoknya. Kalian nanti mencari perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis, sistem reproduksi pada manusia yang ada pada spermatogenesis, proses pembentukannya, oogenesis, proses pembentukannya kalian urai. Ini coba diselesaikan. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut, baru kita kompromi dalam kelompok masing-masingnya. Silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan dalam kelompok kalian. Nanti apa yang kalian tidak mengerti boleh ditanyakan kepada Ibu, ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan terus. Bu, saya ingin bertanya. Ya. Apa perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis? Gini dia. Misalnya kan pembelahan mitosis. Ya, pembelahan mitosis itu yang menghasilkan nanti 2 sel anakan yang kromosomnya sama dengan sel induknya.
Misalnya pembelahan meiosis itu dia menghasilkan 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari sel induknya. Bisa kita lihat nih. Nanti kromosomnya ini menghasilkan 2 sel anakan. Misalnya yang meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Kayak gitu ya. Paham? Paham. Bu, saya ingin menanyakan. Ya, apa yang tidak mengerti? Ini Bu, organ sistem produksi laki-laki terdiri dari berapa ya Bu? Ya, misalnya contohnya kayak penis, skrotum, testis, epidermis. Nanti diuraikan, misalnya dari penis itu apa aja, apa yang terjadi, pembelahan apa aja yang terjadi, nanti kayak gitu. Nanti kan ada spermatogenesis, uraikan pembelahannya, prosesnya gimana, apa-apa aja yang terjadi di sini. Diskusinya waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kita mempresentasi hasil diskusi kalian dalam kelompok kalian. Perwakilan dari salah satu dari kelompok maju untuk membaca hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok 1 siapa? Ya baik, silahkan berdiri. Dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembelahan sel. Pengertian dari pembelahan sel: peristiwa dari sebuah sel membelah menjadi 2 atau lebih sel baru. Pembelahan sel untuk memperbanyak diri atau produksi sel. 2. Perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis ialah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang masing-masing sel anakan memiliki jumlah kromosom sama dengan induknya. Sedangkan pembelahan meiosis, pembelahan sel-sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Baik, terima kasih. Baik, sudah kelompok 1 sudah. Silakan dilanjut kelompok 2. Siapa yang ingin mewakili kelompoknya? Ya Bu. Baik, silakan. Saya ini akan menyampaikan tentang organ sistem reproduksi perempuan. Di antaranya sebagai berikut: tuba fallopi, ovarium, vagina, uterus. Dan organ sistem produksi laki-laki terdiri dari penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra. Jadi teman-teman kalian sudah mempresentasi diskusi dari kelompok-kelompoknya masing-masing tentang apa itu pembelahan sel, apa itu perbedaan mitosis dan meiosis, dan sistem reproduksinya, organ dari sistem reproduksi pada manusia. Sekarang kita lihat yaitu pembelahan sel yang terjadi pada spermatogenesis dan oogenesis. Baik, kita masuk ke dalam tahap pembelahan sel. Yang pertama ada pembelahan sel spermatogenesis, yaitu tahapnya meliputi yang pertama ada sel induk atau disebut dengan spermatogenesis. Dilakukan perbanyakan dengan cara pembelahan mitosis, nantinya akan menghasilkan spermatosit primer yang bersifat 2N. Ini yang tadi sel induknya juga 2N atau haploid. Nanti spermatosit primer ini akan melakukan pembelahan meiosis 1, di mana pada saat pembelahan meiosis 1 ini akan menghasilkan 2 sel anakan, ya, menghasilkan 2 sel anakan yang disebut dengan spermatosit sekunder. Jadi pada sel anakan ini kromosom yang dimiliki oleh sel anakannya ini setengah dari kromosom sel induknya. Yang ini tadi terdapat yang kromosom pada sel induknya terdapat 4 kromosom, diturunkan kepada anaknya 2 kromosom. Ini seperti penjelasan pada kawan kita tadi, peserta didik tadi, bahwa pembelahan mitosis itu menghasilkan
meiosis itu menghasilkan separuh dari kromosom separuh dari sel induknya. Nantinya sel anaka ini akan melakukan pembelahan meiosis tua, yang dimana akan menghasilkan setiap sel anaka ini akan menghasilkan dua spermatid, akan menghasilkan dua spermatid. Jadi dua anakan ini akan menghasilkan 4 spermatid. Nantinya spermatid ini akan melakukan pematangan yang akan terbentuknya kepala dan ekor. Dalam pematangan ini nanti baru terbentuk sperma. Jadi bisa kita simpulkan bahwa satu sel induk dalam proses pembelahan spermatogenesis ini akan menghasilkan 4 sperma. Tahap pembelahan spermatogenesis ini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan pada proses oogenesis. Pada tahap oogenesis ini terdapat satu sel induk. Jadi satu sel induk ini akan bersifat 2N atau diploid. Nantinya satu sel induk ini akan melakukan pembelahan mitosis seperti pada tahap pembelahan spermatogenesis, akan menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini akan melakukan pembelahan meiosis 1 yang akan menghasilkan oosit sekunder dan satu badan polar. Nantinya oosit sekunder ini akan melakukan pembelahan meiosis 2 yang akan menghasilkan ootit. Ootit dan badan polar. Nantinya badan polar ini kan ada 3, disebut dengan badan polar 2. Ini badan polar 1. Badan polar ini nanti pada ujung pembelahan dia tidak dapat dipergunakan, atau kalau membelah tetap menjadi badan polar. Ootit ini akan melakukan perkembangan, nantinya akan menjadi sel ovum. Sel ovum inilah yang akan berfungsi sebagai fertilisasi. Jadi satu sel induk akan menghasilkan satu sel ovum. Baik, sekarang kita membahas tempat di mana terjadinya spermatogenesis dan oogenesis. Jadi tempat terjadinya spermatogenesis ini dari sel induk sampai dengan spermatosit sekunder ini terjadi di testis, sedangkan dari ootit ini sedangkan dari spermatid ini terjadi di epididymis. Yang sekarang tempat terjadinya oogenesis. Dari sel induk sampai badan polar 1 ini terjadi, atau setelah proses meiosis 1 terjadi di ovarium, sedangkan dari badan polar 2 sampai dari ootit sampai terbentuknya ovum terjadi pada ovidum. Sampai di sini hari ini penjelasan Ibu tentang sistem reproduksi pada manusia. Apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Jadi siapa yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Coba sebutkan. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa satu, pembelahan spermatogenesis yaitu pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus. 2. Pembelahan oogenesis yaitu pembentukan sel telur yang terjadi di dalam ovarium. Ya, baik. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan bangun. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa setiap makhluk hidup itu mengalami pembelahan sel. Kedua, pembelahan sel terjadi secara mitosis dan meiosis.
3. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan. 4. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Ya, silakan Ibu. Baik, dan kalian Ibu kasih PR untuk mencari meresume setelah membaca kalian resume tentang proses tahap spermatogenesis. Nantinya untuk minggu depan kalian baca-baca materi tentang oogenesis yang terjadi pada pembentukan sel ovo. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.